itu kalau kondisinya orang yang hutang juga kepepet walaupun asetnya banyak itu juga keberatan biasanya. Makanya dia milih ngikut yang harta yang dipinjam ya bukan hartanya dia lah, kan nggak tamamul milk, dia nggak megang duit itu. Iya, lagian juga kadang susah balik ya kan. Susah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada syarat wajib zakat harta. Jadi siapa saja yang berkewajiban melakukan atau menunaikan zakat harta. Surutu wujud bi zakatil mal khamsatu. Syarat menunaikan zakat harta, zakat mal itu ada 5. Yang ini kayaknya lebih ringkas karena syarahnya di bab ini kan ada. Surutu wujub zakatil mal khamsatun. Cuma ada tambah footnote aja. Jadi syarat wajib zakat harta itu ada 5. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Jadi untuk melakukan zakat mal atau zakat harta itu yang pertama beragama Islam. Tambahan dari kutubnya fala yalzamu al-kafir ikhrajha walau ba'dal Islam. Jadi kalau orang-orang kafir itu nggak berkewajiban untuk menunaikan zakat mal, mereka nggak ada kewajiban itu. Begitu juga mabdal Islam, orang yang keluar dari Islam, yang dibilang dari murtad, mereka juga nggak berkewajiban. Lakinnahu idza mata ala kufrihi tulibat bil akhir. Kalau meninggal dalam keadaan kafirnya itu setelah murtad, ya nanti itu diminta pertanggungjawaban di akhirat. Wa uqiba 'alaiha kasair wajibat, dan akan mendapatkan sanksi, mendapatkan siksa seperti halnya perintah-perintah wajib yang lainnya. Ayo kaful amur fi malil murtad, fa mata murtadan kana anna la malalahu min khayri ridda. Jadi kalau murtad ya berarti hartanya mabuk. Harta yang sebelum dia keluar dari Islam itu jadi harta yang mauquf, diwakafkan ya, atau berhentikan nggak dihitung dulu. Baiklah apa jal wajib biha wa qablaha. Kalau nggak mau mauqufkan ya berarti harus dikeluarkan zakat sebelum dia keluar Islam. Itu yang tambahan kutub dari beragama Islam. Yang kedua, selain beragama Islam itu hurriyah, merdeka, bukan menjadi seorang budak, bukan budak. Fala zakat ala rafiq li adami milkihi lahu wa tajibu ala mufa'at fiha fima malakahu bi ba'di al-hur in balahu nisaban. Jadi kalau mufa'at seorang yang setengah merdeka, setengah jadi budak, itu zakatnya separuh, karena separuh tadi dia merdeka, separuhnya kan dia menjadi budak. Zakatnya separuh. Dan kalau kita kayaknya perbudakan yang sudah gak legal lah, hari ini sudah gak legal. Kalaupun ada kayak human trafficking
itu ya itu sudah ilegal kan. Jadi yang legal-legal sudah nggak ada, sudah digantikan dengan kebebasan al-hurriyah atau freedom. Terus yang syarat ketiga watamam mulki atau watamamul milki, jadi memiliki harta itu secara seutuhnya, sepenuhnya. Ai kuwatahu fala zakata ala makatib lidu fi milkihi an ihtimalil muasa wala ala sayyidihi fi malihi alaihi min taimil kitab bi'anau fi maradi sukut fi ta'jiz. Begitu juga dengan orang yang berusaha untuk, atau budak yang berusaha untuk memerdekakan diri. Dia kan nggak memiliki hartanya sepenuhnya. Begitu juga tuannya tidak menanggung karena dia sudah berencana atau memprogramkan diri untuk memerdekakan diri. Jadi hartanya itu dimiliki seutuhnya. Ini yang biasanya dijadikan apa namanya, hilah ya, seringkali di sini tamamul milk, kesempurnaan dalam memiliki. Jadi harta-harta yang dipinjam itu kan dipinjam apa dihutang? Dihutang tadinya itu kan nggak tamamul milk, maksudnya duit yang keluar itu kan nggak sedang dalam tamamul milk. Di situ kan itu kan hartanya orang yang harta orang yang hutang kan, maksudnya di duitnya loh digawa sing hutang, orang digawa sing hutangi. Mengapa perdebatannya di sini? Itu harta yang dihutang itu harta orang yang menghutangi atau harta orang yang hutang. Ini perdebatannya selalu di situ. Sehingga seringkali dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan zakat atau memiliki. Ya makanya lagi untuk zakat itu orang-orang yang beriman selalu dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Lagi khilaf itu yang tentang tamamul milk. Udah dikembalikan zakatnya? Ya, yang kalau makanya tadi kalau dia ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya harta yang dipinjam itu termasuk asetnya dia, kan investasi kan, aset kan itu. Iya. Berarti dana yang dipinjam itu adalah dana orang yang menghutangi, maka itu dihitung. Dan yang mengeluarkan zakat adalah orang yang menghutangi. Nah itu kalau kondisinya orang yang hutang juga kepepet, walaupun asetnya banyak, itu juga keberatan biasanya. Makanya dia milih ngikut yang harta yang dipinjam, ya bukan hartanya dia lah, kan nggak tamamul milk, dia nggak megang duit itu. Iya, lagian juga kadang susah balik ya. Susah balik. antara sing ngutangi karo sing ngutang galaan sing ngutang. Galaan sing ngutang. Galaan sing ngutang. 100 juta. Kalau mengikuti apa namanya, kalau mengikuti pendapat yang harta yang dipinjam adalah harta orang yang duit yang dipinjam aku ikut orang yang minjem, maka itu yang berkewajiban mengeluarkan zakat ya orang yang minjem. Maksudnya itu dalam hitungan kekayaan orang yang pinjam. Wa ta'ayyun, ini syarat yang keempat. Satu, ya laki-laki diserahkan lagi ngikut pendapat yang laki istafti kolbak lah, menggunakan hati itu mau ngikut untuk memang sengaja berniat untuk mengeluarkan zakat atau enggak. Kalau memang tidak ada niatan untuk zakat ya ngikut pendapat yang meringankan. Wa ta'ayyun dan spesifik ya, wa ta'ayyun dan spesifik, hartanya itu spesifik. Ai ta'ayyana al-malik
ta'ayyana al-malik fala zakata fi rufi'i mawquf ala nahwil fuqara wal masajid war ribat wal qanatir fi khilafil mawquf ala muayyani wahidin aw jamaah warajih adamu wujubiha fil mawquf ala nahwi imam masjid. Ta'ayyun itu spesifik, jadi memang hartanya dia, bukan harta bersama, bukan harta bersama dan bukan harta apa namanya yang diwakafkan. Misalkan tanahnya diwakafkan atau dia sudah wakaf masjid atau dia sudah wakaf apa tadi ribat itu kayak pondok, kayak asrama, konatir juga kayak gitu, sudah diwakafkan. Jadi spesifik memang itu harta kekayaannya dia, bukan apa istilahnya kalau orang Jawa itu gonogini, gonogini kan, harta yang belum jelas itu miliknya siapa. Watayakunul wujudi, jelas, maksudnya jelas adanya, orangnya itu memang ada. Dan di sini fala zakata fi ma waqafa li janin li'annahu la siqata bi wujudihi hatta law infasala mayyitan lam tajib ala baqiyatil warasa lil fimati. Jadi kalau misalkan janin ya belum dikeluarkan zakatnya, janin itu belum jelas apakah dia nanti itu meninggal atau dalam keadaan hidup. Kalau meninggal kan sudah nggak, ya selain nggak dapat warasa juga nggak keluarkan zakat. Wow, sudah dalam keadaan meninggal, minta dilinduk milki, jadi dia tidak mengeluarkan kepemilikan tadi loh, tamaluknya itu dia nggak memiliki itu. Demikian ngaji pada pertemuan hari ini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam bab mata jibufi zakat min amal, apa saja barang-barang yang perlu dizakati. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.